Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama, hari ini Ibu akan memberikan materi berupa video pembelajaran di mana bab 1 yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun sebelum memasuki materi, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu peta konsep, di mana peta konsep ini bertujuan agar kalian mengetahui secara garis besar gambaran atau gambaran umum dari bab 1 ini. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia dibagi menjadi 4 bagian dalam pembahasannya. Pertama, letak luas dan batas wilayah Indonesia, meliputi letak astronomi, letak geografi, luas wilayah dan batas wilayah. Yang bagian kedua, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, meliputi karakteristik daratan dan karakteristik perairan Indonesia. Nah, untuk dua bagian ini akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Sedangkan untuk dua bagian selanjutnya, perkembangan jalur laut di Indonesia, serta potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Cukup mudah dimengerti ya. Kalian tinggal lihat bagan saja. Jadi untuk gambaran umumnya saja. Selanjutnya, persepsi. Nah, apa yang terlintas di pikiran kalian pertama kali ketika melihat foto ini? Gambar ini ya. Oke, kalau misalnya kalian menjawab ini adalah Indonesia, atau ini peta Indonesia, atau ini gambar Indonesia, atau ini tuh apa ya, wilayah Indonesia. Nah, emang benar ini adalah wilayah Indonesia, atau lebih tepatnya peta Indonesia. Kenapa dicantumkan di sini sebagai gambaran awal bahwa ada keterhubungan antara peta ini dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia nantinya. Karena seperti yang dilihat bahwa Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga lautnya, potensi lautnya pasti luas kan. Nah, itu mempunyai potensi juga untuk sebagai poros maritim dunia. Nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya di pembahasan selanjutnya. Nah, tapi apa sih poros maritim? Poros itu kan berarti pusat ya. Sedangkan maritim adalah biasanya berhubungan dengan pelayaran, kelautan, atau laut. Nah, kalau misalnya dua kata ini digabungkan, poros maritim, definisinya menjadi gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Nah, secara singkat bisa juga didefinisikan poros maritim itu sebagai konsep yang menjadikan laut atau kelautan sebagai arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya, letak luas dan batas wilayah Indonesia. Pertama, letak wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3, letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis Indonesia. Ketika kalian mendengar kata letak astronomis, sebenarnya sudah tidak asing lagi, bukan? Karena letak astronomis itu selalu ada di mata pelajaran IPS, bahkan sejak SD, dan tidak pernah berubah. Jadi kalau kalian ingat, nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan posisi terhadap garis lintang dan posisi garis bujur. Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini, perhatikan peta Indonesia berikut ini yang sudah dibatasi oleh garis lintang dan garis bujur
di mana garis putus-putus berwarna merah itu menunjukkan garis bujur dan garis lurus berwarna oranye ini menunjukkan garis lintang, dan ada juga garis khatulistiwa yang terletak di tengah 0 derajat ya, garis ekuator. Nah, wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W. 6 derajat lintang utara. 6 derajat lintang utara berarti di Sumatera. Kemudian wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Roti, yaitu di Pulau Kupang. Lihat ini batasnya, mentok sampai di Pulau Kupang, 11 derajat lintang selatan. Selanjutnya, wilayah Indonesia paling barat terletak di Kota Sabang. 95 derajat bujur timur Kota Sabang itu Sumatera, Aceh. Dan terakhir, wilayah Indonesia paling timur terletak di Kota Merauke, 141 derajat bujur timur Merauke atau Papua. Makanya lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, itu tuh benar-benar menggambarkan letak astronomis Indonesia. Makanya kalau misalnya kalian lupa sama teori letak astronomis Indonesia, kalian nyanyi aja lagu itu. Karena kan dari Sabang sampai Merauke berarti dari 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur gitu. Nah, ternyata letak astronomis juga mempunyai dampak ya terhadap Indonesia, di mana Indonesia menjadi memiliki iklim tropis. Selain karena Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, Indonesia juga disinari sepanjang tahun oleh matahari, sehingga iklim tropis ini disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari yang stabil selama rata-rata 12 jam per hari sepanjang tahun. Nah, Indonesia itu kan negara kepulauan, berarti airnya banyak kan, dan Indonesia disinari oleh matahari sepanjang tahun, berarti kan panasnya banyak, airnya banyak, sehingga menyebabkan penguapan tinggi, kelembaban udara tinggi, menyebabkan curah hujan. Nah, rata-rata curah hujan jadi tinggi karena si penguapan tinggi dan kelembaban udara tinggi. Kalau misalnya rata-rata curah hujan tinggi, maka tanah kan akan menjadi subur karena si tanah mendapatkan air, menyerap air dan mengkonsumsi air yang banyak. Kalau misalnya tanah subur, berarti menjadikan Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas, benar-benar luas sampai tersebar di seluruh Indonesia, di Kalimantan, di Papua, di Jawa. Tumbuh pohon-pohon tuh tumbuh subur karena tanahnya subur gitu. Jadi selanjutnya terdapat 3 daerah waktu menyebabkan Indonesia dibagi menjadi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur dengan perbedaan waktu 1 jam. Oke, selanjutnya letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia itu adalah letak suatu wilayah yang dipengaruhi kenampakan fisik dan sosial. Kenampakan fisik itu berarti kenampakan alam, dan sosial itu berhubungan dengan makhluk hidup. Sebenarnya letak geografis itu tuh menjelaskan mengenai kenyataan Indonesia gitu. Indonesia itu nyatanya seperti apa? Kenyataannya seperti apa? Makanya Indonesia itu terletak di antara benuanya itu benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia itu terletak di 2 benua dan 2 samudra. Itu tuh sudah selalu dibahas sejak materi pelajaran SMP juga ada ya. Jadi pasti udah hafal ya. Nah, bisa dilihat juga di gambar ini di peta, jelas banget kalau misalnya Indonesia itu terdiri dari 2 samudra dan 2 benua. Selanjutnya, ternyata letak geografis juga berdampak bagi Indonesia. Tadi, 2 benua tadi, Asia dan Australia, serta 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia itu menyebabkan posisi silang, sehingga Indonesia berada di posisi silang. Nah, posisi silang ini cukup menguntungkan bagi Indonesia karena dari segi aspek ekonomi, Indonesia berada di persilangan kegiatan ekonomi dunia. Taruhlah begini ya, ketika orang Asia, misalnya orang Rusia, orang Cina, itu melakukan perdagangan ke Australia, maka kalau misalnya ditarik garis lurus, dia akan melewati Indonesia. Dia akan menjadikan Indonesia sebagai rute transitnya dan rute transportasi perdagangannya. Nah, ataupun sebaliknya dari Australia ke Asia atau Asia ke Australia, atau samudra dari wilayah yang ada di Samudra Hindia ke Samudra Pasifik atau sebaliknya gitu. Jadi Indonesia tuh berada di posisi silang. Ini itu adalah posisi
yang I know we're strategis just gitu. friends, but oh, for you, I would've done whatever, and I just can't believe we're together. And I wanna play it cool, but I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you any ring. Nggak digaungkan Indonesia sebagai poros maritim dunia karena yaitu letaknya yang strategis. Oke, secara aspek sosial, bangsa Indonesia berinteraksi dengan berbagai bangsa di dunia. Ya iya, bangsa Asia iya, bangsa Australia iya, karena kan nanti saling berinteraksi, kan mereka melakukan mobilitas, berarti otomatis saling ada interaksi gitu. Selanjutnya aspek budaya. Indonesia mendapatkan pengaruh budaya dari budaya bangsa di sekitarnya. Kalau misalnya kita sebut tuh warga lokal sama bule gitu. Jadi warga lokalnya Indonesia, terus warga asingnya bule. Jadi nanti itu akan terjadi, bisa jadi akan terjadi percampuran budaya atau pemasukan percampuran budaya sehingga mengakibatkan asimilasi dan akulturasi gitu. Selanjutnya, letak geologis Indonesia. Nah, letak geologis Indonesia itu letak Indonesia berdasarkan batuan di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan satu lempeng samudra, yaitu lempeng samudra Pasifik. Dapat dilihat di peta ya, kalau misalnya Indonesia itu diapit oleh 3 lempeng besar. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, sama lempeng samudra Pasifik. Kemudian Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan muda dunia. Nah, pegunungan muda dunia ini apa? Ini adalah sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Oke, selanjutnya dampak letak geologis. Nah, ternyata letak geologis Indonesia itu berdampak menyebabkan potensi gempa tinggi. Lah, kenapa? Karena tadi kan Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng besar di dunia itu. Nah, 2 lempeng aja bisa ketika bertabrakan mereka akan bergerak dan menyebabkan gempa gitu. Apalagi kalau 3, sehingga potensi gempanya cukup bahkan tinggi. Kemudian yang kedua, banyak terdapat gunung api. Kenapa? Karena tadi Indonesia dilalui oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania yang menyebabkan Indonesia akan memiliki gunung api. Namun ternyata ketika Indonesia memiliki gunung api itu menyebabkan tanah subur karena abu vulkanik. Abu vulkanik itu bisa menyebabkan tanah menjadi subur. Yang terakhir adalah keanekaragaman fauna. Nah, letak geologis juga menyebabkan keanekaragaman fauna karena kan kalau zaman dahulu misal orang-orang melakukan perjalanan ya pokoknya dari Australia, misalnya fauna dari Australia bisa aja jadi ke Asia, atau Asia bisa aja jadi ke Australia, atau Asia bisa ke Indonesia, Australia bisa ke Indonesia, dan sebaliknya. Jadi ada keanekaragaman. Sepertinya keanekaragaman fauna itu udah dipelajari di SMP kalau nggak salah. Selanjutnya, luas wilayah Indonesia. Luas laut Indonesia itu sebesar 3.257.483 km persegi. Luas darat sebesar 1.922.570 km persegi. Sehingga total luas wilayahnya ada 5.180.053 km persegi. Nah, ternyata luas laut Indonesia itu lebih luas gitu dari luas daratan. Jadi wajar saja kalau misalnya Indonesia disebut sebagai poros maritim, ada potensi gitu karena luas lautnya ya lebih luas dari luas daratan. Batas wilayah Indonesia. Nah, batas wilayah Indonesia itu dapat dilihat di peta dengan jelas ya. Kalau misalnya di bagian utara Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia. Terus di bagian timur Papua berbatasan dengan Papua Nugini. Di selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Di barat Indonesia berbatasan dengan India. Selanjutnya, batas wilayah terdiri atas 2 jenis, yaitu batas hukum
atau politik yang ditetapkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antar dua negara atau lebih, dan batas fisik yang ditentukan berdasarkan kenampakan bentang alam geografis antar wilayah negara. Jadi ada dua ya, ada batas hukum, politik, dan batas fisik. Nah, untuk batas hukum atau politik itu ada beberapa macam, dibagi menjadi beberapa. Pertama, Treaty of London merupakan kesepakatan antara Belanda dan Kerajaan Inggris dalam membagi wilayah kekuasaan. Kemudian keputusan peradilan arbitrage di Den Haag itu menentukan batas wilayah Indonesia dengan Filipina. Kemudian Ordonansi 1939, pembagian wilayah laut berdasarkan laut teritorial dan laut pedalaman. Selanjutnya Deklarasi Juanda, itu tentang lebar wilayah laut teritorial dinyatakan 12 mil, sampai sekarang pun 12 mil untuk laut teritorial Indonesia. Selanjutnya Konvensi Hukum Laut Internasional menyatakan bahwa jenis batas laut berdasarkan batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif, sehingga sehingga sampai sekarang Indonesia dibagi untuk batas lautnya dibagi menjadi 3, teritorial, landas kontinen, dan ZEE. Oke, selanjutnya batas teritorial daratan. Penerapan batas hukum. Selanjutnya penerapan batas hukum atau politik Indonesia dengan negara lain. Bagaimana? Batas teritorial daratan. Nah, batas darat antar negara biasanya ditandai dengan adanya patok-patok dan demarkasi antara Indonesia dengan negara lainnya. Nah, bisa cuman batas negara itu bisa hanya dengan patok, seperti Indonesia ada perbatasan Indonesia dengan Kalimantan, itu bisa cuman patok. Sedangkan batas teritorial lautan itu tadi dibagi menjadi 3. Ada batas ZEE, batas landas kontinen, dan zona laut teritorial. Kita bahas sedikit tentang batas wilayah laut Indonesia. Kalau misalnya terlihat di gambar ya, laut pertama itu laut teritorial. Teritori artinya kekuasaan artinya rumah Indonesia gitu. Jadi kekuasaan Indonesia. Nah, itu yang ada perahu kuning, batasnya yang dibatasi oleh garis warna oranye itu 12 mil dari garis pantai paling ujung. Nah, Indonesia itu ya punya batasnya sampai sana. Aturan wilayahnya yang tidak boleh dilanggar. Kalau misalnya ada negara lain masuk ke wilayah ini, laut teritorial Indonesia, itu harus meminta izin terlebih dahulu. Kalau misalnya belum dapat izin, berarti masuknya melanggar aturan. Sedangkan untuk zona ekonomi eksklusif itu yang di tengah. Sedangkan untuk batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE disingkatnya, itu merupakan zona kedaulatan untuk penguasaan sumber daya. Letaknya 200 mil, 350 dengan landasan benua. Orang Indonesia atau masyarakat Indonesia boleh menggunakan sumber daya yang berada di wilayah tersebut di area zona ekonomi eksklusif, karena itu emang eksklusif buat masyarakat Indonesia. Nah, kalau ada masyarakat dari negara luar melewati zona ini ya boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh mengambil atau memanfaatkan sumber daya yang ada di sini. Selanjutnya, lautan lepas. Nah, kalau misalnya lautan lepas ini ditentukan atau diatur oleh Badan Otorita Internasional. Kemudian, udah cukup jelas ya. Kemudian batas laut Indonesia nih, seperti yang terlihat di peta. Kalau misalnya ini adalah perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian zona ekonomi eksklusif dan teritorial dan luas wilayahnya. Sudah ada warnanya juga, jadi ini tinggal dipahami aja. Kemudian batas udara Indonesia. Nah, batas wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, ternyata ya. Dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Jadi kalau misalnya ada pesawat yang melintas masih di wilayah
kedaulatan negara di darat dan yang mencakup darat dan laut Indonesia yang udah secara hukum diakui oleh Indonesia, berarti itu boleh dilewati. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, bagian kedua, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, karakteristik daratan dan karakteristik perairan. Karakteristik daratan. Daratan itu sendiri merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Udah tahu pasti ya. Biasanya penampakan fisik yang utama adalah pegunungan. Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia, Sirkum Mediterania dan Pasifik. Jadi Indonesia itu banyak gunung ya. Karena yang utama dari karakteristik daratan Indonesia adalah pegunungan dan gunungnya. Seperti di peta itu gunungnya banyak sekali ya. Selanjutnya ada karakteristik daratan itu adalah dataran tinggi seperti bukit, serta ada dataran rendah. Dataran rendah itu biasanya perkotaan. Nah, rumah kalian itu masuknya ke dataran tinggi atau dataran rendah? Coba. Sebenarnya dataran rendah, karena kita jauh dari ketinggian. Selanjutnya, karakteristik daratan, wilayah daratan. Nah, ini dia gambar Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania membentuk busur pegunungan luar dan busur dalam. Busur dalam bersifat vulkanik, sedangkan busur luar bersifat non-vulkanis. Vulkanik itu berarti berapi ya. Non-vulkanis berarti enggak berapi. Sirkum Pasifik membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Selanjutnya, karakteristik perairan. Terdiri dari sungai, danau, laut, teluk, selat, samudra, pokoknya yang berhubungan dengan air. Pertama, sungai. Sungai itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Jadi sungai itu sudah pada tahu ya pasti semuanya bentuk sungai. Dan aliran sungai itu dari atas ke bawah. Selanjutnya danau. Danau merupakan cekungan daratan yang terisi air. Indonesia itu banyak sekali danau. Di Indonesia itu ada 4. Pertama, danau tektonik. Nah, dapat terlihat ya di perbedaannya dari gambar-gambar ini. Kalau misalnya danau tektonik, jenis-jenis danau di Indonesia itu ada 4. Dapat terlihat perbedaannya dari gambar ini. Pertama, danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau karst. Kalau danau tektonik, karena ada gempa di laut. Kalau misalnya danau vulkanik, karena sebelumnya ada letusan gunung berapi, dihasilkan dari letusan gunung berapi. Kalau danau tektovulkanik, campuran gunung berapi dan gempa bumi. Kalau danau karst itu batuan kapur gitu.
Nanti jenis-jenis danaunya coba kalian cari tahu ya. Danau Toba itu masuknya danau apa coba? Danau tektovulkanik. Terus karakteristik perairan. Nah, teluk itu gambarnya menjorok, karena emang definisinya teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Teluk di Indonesia itu karena Indonesia memiliki puluhan ribu pulau, maka di Indonesia banyak sekali terdapat teluk. Teluk adalah kebalikan dari tanjung dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Oleh karena letaknya yang strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Selanjutnya ada selat. Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antara pulau. Selat dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut. Di Indonesia ada banyak ya selat, lumayan banyak. Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Sunda, Selat Makassar. Kalau ada gambarnya, selat itu emang memisahkan dua pulau gitu. Jadi misalnya Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu kan Selat Sunda, di tengahnya Selat Sunda gitu, antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selanjutnya, samudra merupakan laut yang sangat luas. Samudra berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut National Geographic, samudra adalah tubuh perairan asing yang menutupi sebagian besar planet bumi. Samudra menutupi hampir 3/4 bagian bumi. Pasti udah pada tahu kan ya, samudra luasnya sebagaimana. Nah, materi kita berakhir sampai di sini. Terima kasih. Nah, dari materi kali ini diharapkan kalian sebagai siswa dapat memahami apa itu setelah menyimak video pembelajaran ini. Diharapkan kalian sebagai siswa mampu menganalisis letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa mengulang videonya di replay. Jadi pause replay gitu kalau misalnya belum paham. Terus kalau misalnya ada hal yang penting bisa dicatat juga gitu. Jadi tidak hanya sekilas menyimak sekali video gitu. Dan ibu juga mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian videonya, dalam penyampaian materi pembelajarannya kurang jelas, suaranya kurang jelas. Jadi untuk pertemuan ini sudah selesai. Pertemuan selanjutnya nanti